Namaku Egi. Aku seorang perantau asal Tasikmalaya. Saat ini aku bekerja di daerah Cianjur. Dan kejadian yang kualami ini baru saja terjadi beberapa minggu yang lalu. Kejadian ini terjadi saat bulan puasa kemarin, dan ketika aku tidak bisa mudik karena memang dilarang oleh pemerintah. Di Cianjur aku tinggal di mes. Memang di mes itu tidak hanya aku sendiri. Ada beberapa orang yang tinggal di mes. Namun yang dari luar kota hanya aku. Sisanya mereka masih tinggal sebenarnya di daerah Cianjur. Jadi lebaran kemarin mereka bisa pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Singkat cerita, hari itu teman-temanku yang asli orang Cianjur akan pulang ke rumahnya masing-masing, meninggalkanku di mes sendirian. Sebelum pamit, teman-temanku malah menakutiku karena aku akan sendirian di mes itu. Ya gitu ya. Gi, nanti kalau ada seorang mangkuk dipukul sama sendok, kamu jangan keluar ya. Emangnya kenapa? Itu seorang Mas Marno yang jual bakso. Tapi serius nih, pokoknya kamu hati-hati aja kalau sendirian di mes. Pikiran jangan kosong, sama harus positif thinking aja. Yaudah, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu kata temanku sambil berpamitan padaku. Tibalah pada hari itu. Malam itu keadaan mes sudah sangat sepi. Beberapa kamar yang biasanya ramai kini hening. Hanya kamarku saja yang menyala dan ada kehidupannya. Sisanya kosong. Aku seperti berada di rumah kosong. Agar tidak terlalu sepi, aku pun bermain game. Kira-kira saat itu sudah jam 10 malam. Sampai tiba-tiba terdengar ada suara mangkuk diketuk oleh sendok. Tempo nadanya sangat lambat. Kebetulan nih, aku sedang lapar saat itu. Dan mungkin itu Mas Marno, si penjual bakso. Kalau benar Mas Marno, aku mau beli. Aku pun beranjak keluar dari kamar. Melihat ke arah gerbang depan di pinggir jalan. Ketika aku lihat keluar, ternyata tidak ada Mas Marno. Sepertinya sih sudah pergi. Aku sampai ngecek ke sekitaran jalan, lihat kiri dan kanan. Siapa tahu belum jauh, tapi Mas Marno tidak ada. Sudahlah. Aku pun masuk lagi ke dalam mes dan kembali ke kamar. Selang beberapa menit kemudian, rasa lapar tidak bisa kutahan lagi. Perutku melilit. Aku harus makan. Aku beranjak ke dapur untuk memasak mie instan.
Dan ketika aku sedang memasak mie instan, muncul dan tercium bau melati. Dan baunya sangat harum. Bau melati muncul secara tiba-tiba, membuatku berpikir yang aneh-aneh saat itu. Karena yang ku tahu bau melati identik dengan kedatangan hantu. Buru-buru, tak banyak bicara, aku langsung selesaikan masak itu dan langsung beranjak ke kamar lagi. Aku coba alihkan pikiranku dengan makan mie instan. Setelah selesai, ketika mau minum, aku lupa gelas minumanku masih tersimpan di atas meja di dapur. Terpaksa aku kembali ke dapur yang tadi ada bau melati itu. Aku berjalan ke arah dapur. Dapurnya memang terletak tidak jauh dari kamarku. Ketika keluar kamar, belok ke kiri, ada lorong yang paling ujung. Itu adalah ruangan dapur. Dari lorong kamarku bisa terlihat jelas meja makan, kitchen set yang ada di dapur. Aku berjalan ke arah dapur dan buru-buru langsung mengambil air minum. Dan ketika itu, aku dengar seperti ada sesuatu yang bergerak di pojok ruangan dapur itu. Aku pejamkan mataku, menarik nafas, dan aku coba berpikir itu mungkin tikus. Perlahan ku buka mataku dan terlihat oleh sudut mataku di pojok ruangan dapur seperti ada bayangan hitam di sana. Aku langsung membalikkan badanku dan coba tidak menghiraukannya. Ketika aku selesai mengambil air minum, belum sempat aku keluar dari dapur, langkahku terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan tepat berada di belakangku dan berkata, "Serangan aja." Dilanjutkan dengan suara tertawa yang melengking. Kontan aku langsung lari kembali ke kamar. Belum sempat aku tutup pintu kamarku, terdengar lagi suara mangkuk yang diketuk-ketuk. Sangat jelas suara ini berasal dari arah dapur. Dan saat itu aku sangat yakin ini pasti ulah sosok perempuan itu. Aku buru-buru ambil handphone dan berniat keluar dari mes dan ingin begadang saja di pos ronda yang tak jauh dari mesku itu.
Aku keluar perlahan dari kamar. Ku tengok ke arah kanan. Tidak ada apa-apa. Ku tengok ke arah kiri. Di arah kiri, di mana ujung lorong sebelah kiri itu dapur. Astaga, Tuhan, jelas terlihat olehku sesosok perempuan sedang duduk jongkok di atas meja makan. Rambutnya hitam, mengembang tak beraturan. Wajahnya melihat ke arahku. Kulitnya putih pucat, kurus, matanya hitam cekung ke dalam. Mulutnya menganga dan dia tersenyum dengan giginya yang terlihat seperti taring kecil-kecil menyeringai. Dan dia pun tertawa cekikikan. Ketika kulihat lagi, suara ketukan mangkuk itu berasal dari kuku-kukunya yang panjang yang dia ayun-ayunkan ke sisi mangkok. Sorangan wae, Cak. Tanpa pikir panjang aku langsung berlari keluar dari mes. Suara tertawa cekikikan perempuan itu masih terdengar dari arah dapur rumahku itu. Buru-buru aku keluar dan sampai akhirnya aku tiba di pos ronda. Orang-orang di sana pun menanyakan padaku kenapa. Aku hanya bisa terdiam, tak menjawab pertanyaan itu. Sampai seorang bapak yang ada di sana memberiku segelas air putih untuk diminum. Setelah meminum air dan mulai tenang, aku pun coba ceritakan apa yang kulihat di rumah itu. Ternyata orang-orang di pos ronda itu sepertinya sudah tidak heran mendengar ceritaku. Mereka pun mengiyakan bahwa rumah mes yang aku huni itu ada penunggunya. Kalau ramai, penghuni itu tidak berani menunjukkan eksistensinya. Namun ketika ada yang sedang sendirian, sosok itu pun akhirnya menunjukkan eksistensinya pada aku. Karena kejadian itu selama 2 malam aku terus bergadang di pos ronda dan pulang pagi setelah matahari terbit. Sampai datanglah teman-temanku. Aku pun ceritakan apa yang kualami. Dan ternyata temanku pun pernah mengalaminya. Mendengar suara ketukan di mangkok yang berakhir melihat sosok perempuan yang menyeramkan, penunggu mes itu. Itulah pengalamanku diganggu penghuni mes. Mungkin saja suara yang mengetuk piring itu adalah cara menunjukkan bahwa mereka itu ada. Dan mungkin sosok itu ingin berkenalan denganku.